Mereka datang tanpa diundang. Mereka ada tanpa dirasa. Tiap kehadirannya membawa misteri dan cerita. Karena mereka bersemayam di tiap ketakutan dan kengerian. Mari merinding bareng bersama podcast horor Mr. K. Stay tune. Oke, welcome back. Masih bersama saya dalam podcast horor Mr. K. Selamat malam sobat-sobat sekalian, para pendengar yang budiman dan para pecinta horor dimanapun kalian berada. Oke, balik lagi bersama saya di malam-malam merinding begini. Ada satu kisah. Kisah ini sih dialamin sama teman saya sih tepatnya. Ada 2 orang. Satu bernama Ale dan satu bernama Randi. Mereka ini sahabat dari sejak SMA. Entah kelas 2 atau kelas 3, dia itu satu kelas kayaknya sih. Sama sih, saya juga teman satu SMA-nya juga, cuman beda kelas, tapi kita ketemunya di tongkrongan aja. Nah, kala itu sekitaran tahun 2008. Ya 2 tahun setelah kelulusan kami lah ya. Mereka ini kan kuliah di masing-masing perguruan tinggi yang mereka mengenyam pendidikan masing-masing ya. Pada saat itu tepat di malam minggu dan itu bertepatan dengan liburan semesteran kampus masing-masing. Akhirnya si Randi dan Ale ini bertemu kembali, mau merencanakan untuk ke sebuah acara yang tepat berada di bilangan BSD Tangerang Selatan. Diselenggarakannya sih di sebuah mall ya, Mall Square. Jadi mall yang ada downtown-nya. Itu diselenggarakannya sih di situ. Itu acaranya sih acara musik jazz sih tepatnya. Karena usungan temanya itu namanya jajan jazz ya, nggak tahu ya, sambil jajan sambil dengerin musik jazz atau apalah ya, saya kurang tahu. Tapi itu tujuan mereka tuh adalah untuk hiburan sih, mengisi waktu luang. Nah di situ dijemputlah Randi oleh si Ale. Jalan. Ya habis isya sih. Mereka itu mulai jalan habis isya jam 6. Sudah mulai siap-siap jam 7 berangkatlah mereka itu di jam 7 malam ke acara jajan jazz tersebut yang berada di bilangan BSD. Nah di situ kita mau spill juga nih. Jadi posisi rumah mereka itu sebenarnya jauh, nggak deket. Si Ale berada di Pamulang, sedangkan si Randi itu berada di Sudimara, Jombang, Ciputat. Nah itu karena si Randi yang menebeng dengan Ale, akhirnya yang disamper itu adalah si Randi. Ale jalan ke rumahnya Ale. Udah sampai di rumahnya Ale, ya berangkatlah mereka bertolak dari rumahnya si Randi ya di Jombang Ciputat itu sekitaran pukul 7 lewat. Nah di sini si Randi yang tahu jalan, jadi ada nih rute tercepat di mana di dekat rumah gue gitu, namanya lewat Kampung Rawalele.
Oh ya udah Blay. Si Randi ini panggilannya Blay ya. Gak tahu Jablay kali mungkin panggilan dulunya. Oh ya udah Blay, lewat situ aja gitu. Ya masa mau lewat jalan gede Blay, kan kalau lewat jalan gede kan ya sama aja ke Pamulang lagi gitu kan. Jauh muter-muter lagi gitu. Singkat cerita tuh mereka bertolak jalan. Sampailah di acaranya itu udah sekitaran pukul jam 8 lewat lah ya. Nggak jam 8 lewat sih, jam setengah 8. Setengah 8 kan cuman sebentar, tapi jalannya juga nyantai juga. Itu nggak ada apa-apa sih. Di malam itu tuh nggak terjadi apa-apa. Akhirnya mereka di sana tuh larut dalam acara, suasana. Ya karena memang mereka tuh suka dengan seleranya masing-masing ya, seleranya tuh sama gitu. Jadi ada acara musik jazz, nyanyi, padahal sih band-band lokal aja gitu. Larut lah di situ. Ada acara, sempat ada acara bincang-bincang bintang tamunya juga ya, mungkin juga dengan musisi-musisi ternama juga sih gitu. Jadi memang agak memakan waktu lama. Singkat cerita ini sudah menunjukkan pukul 24.00 jam 12 malam. Gak berasa mereka tuh udah makan, udah mendengarkan musik sambil jajan gitu ya kan. Tepat pukul 12 malam lewat itu nawarin pulang si Ale nih. Blay, udah malam nih. Gimana mau lanjut atau apa gitu. Dan emang acaranya juga udah mulai di penghujung acara juga gitu. Ya udah Le, pulang aja yuk gitu. Tapi balikin ke gua dulu ya, maksudnya ke Jombang dulu ya, ke Jombang Sudimara dulu ya gitu. Ya iyalah kan lu nggak bawa motor, kata si Ale gitu. Ya pasti gua balikin ke sono dulu baru gua balik ke rumah gue gitu. Ya atau ntar gua nginep lah di rumah lu gitu. Tapi lewat mana nih Blay gitu, kata si Ale gitu. Ya udah lewat mana ya Le? Mau lewat jalan biasa atau jalan yang tadi gitu? Serah Blay gitu. Udah jam berapa nih gitu? Jam 12 lewat 15 gitu, jam setengah 1 kurang gitu. Ya udah dah Le, lewat jalan yang tadi aja, jalan pintas. Yaelah, kampung segarisan doang ini. Nah, di situ tuh perlu diingat, perlu kita telaah pada saat seperti itu bagaimana kita bertutur kata. Oke, singkat cerita, jalanlah mereka tuh sekitar pukul 00.15 malam, pagi. Jalan sampailah dia itu di Kampung Rawalele. Masuk ke dalam polsek ya kan, ada jalanan masuk ke dalam, polsek masuk ke dalam tuh ada jalanan. Nah itu udah kawasan Kampung Rawalele. Pada saat itu sih Kampung Rawalele sih udah sepi ya, sepi banget udah. Ya namanya walaupun malam minggu jam 1 juga orang juga udah jarang ada yang lalu lalang gitu. Lain dengan pada saat jam 8, jam 7 tadi mereka jalan gitu kan, masih banyak ramai lalu lalang, dagang pinggir jalan, bahkan ada bazar juga. Ini udah nggak ada, bazar juga udah nggak ada. Nah di situ sampailah dia di jalanan agak nanjak. Agak nanjak itu konon di situ ada 2 makam, 2 keramat orang bilangnya. Maksudnya keramat, 2 komplek keramat. Jadi sebelah kiri ada keramat, ada kuburan, di sebelah kanan juga ada kuburan juga. Konon katanya cerita itu kuburan, keramat itu udah lama. Jadi komplek pemakaman kampung lah. Komplek pemakaman kampung itu sudah lama berdiri di situ. Bahkan ada yang bilang lagi, jalanan ini sebenarnya memecah 2 makam itu yang tadinya satu utuh, tapi dipecah sama si jalanan. Ada yang bilang kayak gitu, tapi ada simpang siur pokoknya lah informasinya itu ya. Singkat cerita, di sini kan di namanya jalan kampung ya, ada polisi tidur, ada kadang lobang gitu. Nah di sini ada
polisi tidur itu tidak utuh. Jadi polisi tidur yang potongan-potongan. Jadi ada polisi tidur, nggak ada polisi tidur, ada polisi tidur lagi nggak ada gitu. Jadi udah kekelupas polisi tidurnya itu. Nah, kebetulan itu ada sebelah pinggir dari bahu jalan ya. Ya biasalah si Ale kan namanya naik motor modenya tuh mode mulus, nggak mau lewat jalan yang ada geranjelannya, ada gajlugannya, ada polisi tidurnya tuh dia nggak mau. Ya dia hindarin lah tuh, dia ke kiri. Pas di kiri itu, ke pinggir jalan itu ada alang-alang yang setinggi anak-anak, maksudnya setinggi 2 meteran lah. Tuh alang-alang udah tinggi banget emang. Lewatlah dia di situ. Di situ ada yang menarik perhatian. Ada alang-alang yang sudah kayak jatuh tertidur. Seolah-olah tuh alang-alang ada yang menginjak. Randi di situ yang melihat. Pas ngelihat ke kiri itu, ke sebelah kiri di mana Ale menghindari polisi tidur. Betapa kaget dan histerisnya dia. Apa yang dia lihat? Ada sesosok pocong, tinggi, besar, lusuh. Kain kafannya itu udah berantakan, udah campur tanah, darah dan segala macam. Tapi ada tapinya. Mukanya itu nggak kelihatan. Mukanya itu hitam aja, gosong, entah gosong tapi samar, dia nggak bisa ngelihat. Itu bener-bener jarak 10 meter. 10 meter kurang lah. Jadi agak lumayan deket jaraknya itu. Jadi yang alang-alang itu terjatuh karena diinjak sama sosok itu. Di situ sontak histeris Randi, kaget, nangis sejadi-jadinya dan langsung mukul-mukul si Ale untuk segera memacu kendaraannya cepat. "Lek, buruan Lek, cepet Lek," sambil nangis. Bayangin, anak sebesar itu sudah kuliah, lulus SMA, kuliah, itu nangis. Ya Alenya kaget, astagfirullahaladzim, kenapa? Blay, ada apaan gitu. Udah Le, jalan aja, jalan, tancap gas gitu. Pokoknya udah Le, buruan gitu. Dia pokoknya tuh udah nangis, udah mewek, udah merah matanya, dia tuh udah pokoknya udah pucet, histeris. Akhirnya digas lah sama si Ale. Wah, ini nggak bener nih gitu. Si Ale itu merasa Randi ini orangnya humoris, tukang bercanda, nggak pernah ada kata-kata serius. Tapi di sini dia baru ngelihat sosok temannya ini ya, watak temannya ini begitu serius, begitu panik, begitu histeris. Wah, ini nggak bener nih. Ya udah, gue tancap gas lah, nggak bisa gitu. Gue turutin dulu apa maunya dia, set jalan. Singkat cerita, mereka sampailah di sebuah pecel lele yang 24 jam. Jadi ke tempat yang udah agak rame. Di situ berhenti, diceritain lah itu semua. Dari sisi si Randi bilang itu ada alang-alang yang tertidur karena terinjak sama sosok itu. Pocongnya tinggi, besar, gede. Bahkan si Ale di situ nanya, setinggi apaan Blay gitu, teman kita deh gitu. Teman kita yang paling gede siapa sih? Siapa? Oh, si ini gitu, si Mr. K gitu. Wah, itu lebih tinggi lagi, lebih besar lagi dia. Jadi mendeskripsikan tuh kan saya di sekolah itu paling gede ya, paling tinggi, paling besar. Itu membandingkan saya dengan si pocong itu tuh saya masih lebih kecil dibandingkan tuh pocong gitu. Wah, itu parah Le gitu, gede banget gitu. Gue nggak mau lagi lewat situ. Ini udah bener-bener gue udah kapok, terakhir kalinya gue lewat situ. Ya udah, tenangin ya Blay gitu. Udah tenangin dulu, ntar gue nginep deh di rumah. Ya akhirnya singkat cerita mereka pulang ke rumahnya Randi dan Randi meminta tolong sama si Ale untuk nginep sih. Ya udah pulang besok pagi ya gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, di sini kita bisa mengambil hikmah sih.
tadi kan di tengah-tengah saya udah bilang, ingatlah apa yang menjadi tutur kita dalam berbahasa. Di sini Randi bilang, ya udah lewat jalur tadi aja jalur apa namanya ya, jalur pintas ya, jalur pintas yang tadi aja kampung segarisan doang ini. Nah dia itu seolah-olah itu sompral. Dia tidak tahu sejarah histori dari suatu tempat itu, tapi dia sudah bukan melecehkan sih, jadi sudah menganggap remeh tempat tersebut. Dia tidak tahu kalau di situ ada makam, ada kuburan, ada keramat yang sudah tua, sudah lama. Bahkan rumor-rumornya itu jalannya sempat dipecah, jalan itu memecah dari kedua makam yang tadinya utuh itu. Dia tuh tapi udah berani-beranian untuk mencemooh lah ibaratnya ya. Nah dari situ jadi kita punya pelajaran, apabila kita belum tahu histori atau sejarah suatu tempat itu, janganlah kita mencemooh. Ya mungkin dari situ tadi ditegurlah oleh sosok-sosok yang ada di sana untuk tidak mengulanginya dan tidak mencemooh tempat tersebut. Udah begitu aja. Ya sebelumnya terima kasih bagi pendengar sekalian yang sudah mendengarkan. Terus simak. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Salam merinding bareng.